Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 mahasiswa kuliah kerja lapangan jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan dosen pembimbing Dr. Yuniar Afiati Syarif, SPMTA. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Naurah Nisrina dengan NPM 18 14 13 10 41. Kister Praja Putra dengan NPM 18 14 13 10 28 dan Putri Naida Safira dengan NPM 18 14 21 10 18. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pertanian di era revolusi industri 4.0. Pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa adanya teknologi. Saat ini telah masuk era revolusi industri 4.0, ditandai dengan penggunaan mesin-mesin canggih yang terintegrasi dengan jaringan internet. Melalui implementasi industri 4.0 di sektor pertanian, diharapkan proses usaha tani menjadi semakin efisien dan petani dapat memanfaatkannya dengan baik dan dapat berinovasi sehingga terjadi efisiensi, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta target swasembada pangan dapat tercapai. Berikut beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan pada pertanian di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, pemasaran online. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam pemasaran online yaitu aplikasi TaniHub. Aplikasi ini menawarkan berbagai pilihan produk, mulai dari buah, sayur, ikan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Pada aplikasi ini juga, misalkan mengklik salah satu kategori, yaitu kategori buah. Terdapatlah berbagai macam pilihan produk buah, lengkap dengan harga per satuan kilogramnya. Yang tentunya terdapat banyak macam pilihan produk buah, seperti produk apel, belimbing, alpukat, dan lain sebagainya. Pada aplikasi ini juga terdapat fitur yang dapat memudahkan konsumen dalam mengkategorikan harga produk, mulai dari harga tertinggi, harga terendah, dan bahkan produk apa saja yang memiliki diskon. Dengan mengklik salah satu produk buah, maka akan terdapat berbagai informasi terkait buah tersebut, seperti namanya dan dari mana asalnya, serta informasi yang berguna lainnya seperti berapa tinggi buah tersebut dapat tumbuh, serta terdapat fitur yang dapat melihat fakta terkait produk, mulai dari manfaat yang diberikannya. Terkait cara pembeliannya cukup mudah, yaitu seperti berbelanja melalui platform lainnya, yaitu dengan melalui proses berapa banyak produk yang ingin dibeli oleh konsumen. Setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Setelah dimasukkan ke dalam keranjang belanja, terdapat berapa produk yang harus dibayar, dan setelah itu produk dapat dibayar. Selain aplikasi TaniHub juga terdapat berbagai aplikasi serupa yang dapat menjadi pilihan dalam berbelanja produk pertanian, seperti aplikasi Pak Tani Digital, aplikasi 5 Kilo, aplikasi Pantau Harga, dan aplikasi Simba.
Yang kedua, yaitu menggunakan drone. Drone merupakan suatu bentuk alat yang dikendalikan melalui remote control dari jarak jauh, serta umumnya digunakan sebagian orang dalam mengambil gambar atau video dari ketinggian, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi pada pertanian era revolusi industri 4.0, drone dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan penyiraman pestisida pada lahan dalam skala besar, sehingga petani tidak perlu bersusah payah berjalan ke sana kemari untuk menyiram pestisida. Meskipun begitu, tetap perlu diingat bahwa kapasitas drone sangat terbatas dalam menampung pestisida, sehingga perlu dilakukan beberapa kali pengisian ulang. Seperti yang dapat dilihat dalam video, berikut adalah contoh dalam pengisian pestisida ke dalam tampungan drone. Meskipun perlu beberapa kali pengisian, diharapkan drone ini dapat membantu petani dalam kegiatan pertaniannya, serta dapat lebih efisien dan efektif dalam bekerja. Yang ketiga yaitu Ritex, aplikasi untuk sensor cuaca dan tanah. Para petani tidak perlu lagi ke sawah hanya untuk memantau keadaan. Cukup memasang alat pemantau keadaan cuaca dan tanah, serta mendownload aplikasi Ritex. Para petani dapat memantau keadaan lahan kapanpun dimanapun. Alat pemantau ini akan menganalisa data lahan terkait dengan kelembapan udara, temperatur, curah hujan, kecepatan angin, suhu tanah, kelembapan tanah, pH, dan konduktivitas elektrik. Petani akan mendapatkan pemberitahuan tentang aktivitas lahan mereka setiap 5 menit sekali. Dengan ini, petani bisa melihat kondisi lahan tanpa harus ke lahannya. Seperti jika di lahan hujan, maka akan ada pemberitahuan kalau di lahannya hujan. Ini adalah sensor tanah dan cuaca. Hasil dari data ini yaitu berupa data cuaca seperti suhu udara, kelembapan, curah hujan, suhu tanah, EC, dan pH. Dari data yang sudah ada, kemudian dilihat rekomendasi kepada petani. Kemudian, dari Smart Irrigation System akan didapatkan info mengenai pengairan atau air yang dibutuhkan untuk suatu tanaman tertentu. Yang keempat, yaitu indoor farming. Pada saat ini, pertanian sudah tidak identik dengan lumpur dan ladang becek lagi karena sudah ada banyak teknologi modern di bidang pertanian. Salah satunya adalah indoor farming. Sesuai dengan istilahnya, indoor farming ini merupakan cara bertani yang bisa dilakukan di ruangan tertutup sehingga tidak mengharuskan para petani untuk turun dan panas-panasan di sawah yang berlumpur. Pertanian dengan cara ini sangat modern dengan didukung oleh berbagai macam perangkat teknologi. Dengan adanya indoor farming ini, kini bertani pun dapat dilakukan di tengah perkotaan. Sistem indoor farming memiliki banyak sekali keunggulan. Selain bisa meningkatkan produktivitas, sistem ini juga bisa menghasilkan sumber makanan yang hijau dan bebas dari hama. Sedangkan kekurangan dari indoor farming adalah biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan sistem indoor farming ini sangat tinggi. Hal ini dikarenakan seluruh sistemnya menggunakan teknologi tinggi, software, dan hardware. Untuk suhu, kelembapan, dan cahaya juga harus dilakukan dengan kontrol tingkat tinggi.
Demikian video singkat dari kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.